Haleluya, puji Tuhan. Selamat tahun baru bagi kita semua. Saya percaya saya dan saudara selalu dalam lindungan Tuhan. Kembali lagi di program Berkat Pagi GPD Immanuel Garut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Langsung saja kita membuka ayat firman Tuhan kita di dalam Yeskiel 10 ayat yang ke-18. Yeskiel 10 ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Saya ulangi, lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah sebab akibat menduai Allah. Sebab akibat menduai Allah. Mengapa saya mengangkat topik ini sebab akibat menduai Allah? Karena di dalam Yeskiel 10 ayat 18 ini bagaimana murka Allah terhadap kaum Israel. Bagaimana murka Allah terhadap kaum Israel dan Allah meninggalkan bait sucinya dan hinggap di atas kerub-kerub. Kerub-kerub berbicara tentang takhta Allah. Allah meninggalkan bait sucinya. Jika kita pahami secara Alkitab, bait suci adalah kita sebagai perkumpulan orang percaya. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tubuhmu adalah bait Roh Kudus di mana Allah tinggal di dalam dirimu, Allah ada dalam dirimu. Nah, Allah meninggalkan bait suci. Bagaimana Allah meninggalkan diri hidup kita? Mengapa demikian? Karena di dalam Yeskiel 10 ayat 18 ini menjelaskan bagaimana ada suatu penglihatan Nabi Yeskiel di mana Tuhan menyuruh malaikatnya. Di Yeskiel 10 ayat yang kedua, Tuhan menyuruh malaikatnya untuk mengambil bara api dan menghanguskan kota itu, yaitu kota Yerusalem. Menghanguskan kota Yerusalem karena, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena mereka menduai Tuhan. Karena mereka menduai Tuhan. Mereka menduai Tuhan. Dan mereka orang Yahudi di dalam Yeskiel 8, mereka orang Yahudi menempatkan patung-patung berhala di daerah bait suci. Di daerah bait suci, yang dimana di daerah kota Yerusalem mereka menempatkan patung-patung penyembahan berhala. Dan itu merupakan suatu kekejian bagi Allah. Suatu kekejian bagi Allah, suatu yang membuat Allah murka dengan sangat. Maka dari itu judul firman Tuhan adalah sebab akibat kita menduai Allah. Kita akan membahas secara dalam sebab akibat menduai Allah. Mengapa Tuhan marah terhadap mereka? Bayangkan saudara, saya punya suatu ilustrasi dan juga Alkitab mengatakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah antara pria dengan wanita. Kita mempelai wanita dan Tuhan adalah mempelai prianya. Bagaimana kaum Israel ini menggambarkan bagaimana wanita mengajak suatu pria lain untuk masuk ke dalam rumahnya. Dalam kata kasarnya adalah berselingkuh. Itu adalah suatu bagaimana akan menyakitkan pria sejatinya. Pria yang harusnya menjadi suatu pria yang harus dijaga hatinya. Nah, itu adalah suatu gambaran kita ketika kita menduai Allah. Suatu gambaran kita ketika kita menyembah berhala, menduai Allah, berpaling kepada Allah. Itu adalah sangat menyakitkan hati Allah. Nah, apa akibatnya kita menduai Allah? Apa akibatnya kita menduai Allah? Namun sebelum saya membahas tentang apa akibatnya menduai Allah, saya akan berbicara sedikit tentang bagaimana kita menduai Allah. Apa arti kita menduai Allah? Jika bangsa Israel di dalam kitab Yeskiel ini mereka menyembah berhala, dan secara zaman sekarang kita menduai Allah berarti kita dapat saya simpulkan kita memberontak kepada Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita memberontak kepada Allah. Mungkin sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, sesuatu hal yang pahit dalam hidup kita sehingga kita menyalahkan Tuhan yang seharusnya kita tidak boleh menyalahkan Tuhan, namun kita memberontak kepada Tuhan. Itu adalah pertama, menduai Allah. Kedua adalah kita berubah setia, seperti yang kaum Israel lakukan. Mereka berubah setia kepada Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung-patung. Kalau kita juga lihat mungkin ada beberapa yang masih menyembah berhala, masih menyembah patung, namun
sering kita tidak sadari berhala itu tidak sekedar hanya kita berbicara tentang menyembah patung. Berhala berbicara tentang juga tentang keuangan, tentang hal-hal uang, hal-hal kekayaan. Seringkali kita melupakan Tuhan hanya karena kita mengejar uang. Mengejar uang yang menjadi suatu sorotan hidup kita. Kekayaan yang suatu menjadi sorotan hidup kita daripada Tuhan. Tuhan dikesampingkan, uang yang menjadi pertama dan Tuhan ada yang kedua. Itu adalah suatu bagaimana kita menduai Tuhan, menyakitkan hati Tuhan. Nah, apa akibat kita menduai Allah? Apa akibat kita menduai Allah? Yang pertama, Allah jauh daripada kita. Allah jauh daripada kita. Kita lihat di dalam Yeskiel 8 ayat yang ke-6. Yeskiel 8 ayat yang ke-6, perikop berhala kekejian yang ada di dalam bait Allah. Yeskiel 8 ayat 6. Firman-Nya kepadaku, hai anak-anak manusia, kau lihatlah apa yang mereka perbuat, yaitu perbuatan kekejian yang besar, yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Nah, firman Tuhan menyatakan bagaimana akibat kita menduai Allah adalah pertama, Allah jauh daripada kita. Adalah Allah jauh daripada kita. Ketika Allah jauh daripada kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan kita akan merasakan suatu yang namanya kehampaan diri. Ketika Allah jauh daripada kita, kita akan mengalami suatu yang namanya kehampaan diri. Karena di dalam Yesaya 26 ayat yang ke-12, Yesaya 26 ayat yang ke-12, Yesaya 26 ayat 12 berbicara demikian. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kamu, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Nah, mengapa demikian? Ketika kita jauh daripada Tuhan, kita mengalami suatu kehampaan diri karena Tuhan adalah sumber damai sejahtera kita. Tuhan adalah segalanya dalam hidup kita. Tuhan menuntun langkah kita, membuat semuanya dalam hidup kita. Jangan kita menduai Tuhan, sebab ketika kita menduai Tuhan, Allah jauh daripada kita. Kita mengalami suatu kehampaan diri. Kita tidak mengalami suatu damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu kita peroleh hanya daripada Tuhan. Yang kedua adalah seruan doa kita tidak dijawab Tuhan. Seruan doa kita tidak dijawab Tuhan. Ketika kita jauh daripada Tuhan, seruan doa kita tidak dijawab Tuhan. Dalam Yeskiel 8 ayat 18 berkata, oleh karena itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku, aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Betapa mirisnya ketika kita menduai Tuhan. Kita jauh daripada Tuhan dan Allah jauh daripada kita. Sehingga apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi doa kita, Tuhan tidak akan jawab, saudara. Perbaikilah hubunganmu dengan Tuhan. Apakah hatimu serong atau apakah hatimu menduai Tuhan? Apakah hatimu tetap berprioritaskan kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan? Perbaikilah hatimu. Bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan? Yeremia 3 ayat 12 sampai 13. Yeremia 3 ayat 12 sampai 13, demikianlah firman Tuhan. Yeremia 3 ayat 12 sampai 13. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara, katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan, mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya, ayat 13, hanya akuilah kesalahanmu bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Caranya adalah kita kembali kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang murah hati. Bagaimana nanti pasal selanjutnya Allah memulihkan Israel. Ayat penutup di dalam Mazmur 139 ayat 23, Mazmur 139 ayat yang ke-23, Mazmur 139 ayat 23.
sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Biarlah mengingatkan setiap kita untuk kita tetap memprioritaskan Tuhan, memfokuskan diri kita kepada Tuhan, dan kita tidak menduai Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.